Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvain Ibnu Raihan dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mengerjakan ulangan harian pertama bersama dengan orang tua saya. Orang tua saya namanya Afriana HS dan guru pembimbing sejarah saya Pak Aswin. Damah. Satu, pertanyaannya ya. Satu, bagaimana Indonesia menyikapi kedatangan sekutu? Kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia terjadi setelah sekutu memenangkan Perang Dunia Kedua dan Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu Jepang. Menyerah tanpa syarat pada sekutu. Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu dalam Perang Dunia Kedua pada 15 Agustus 1945. Sekutu masuk ke Indonesia diboncengin oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA yang mewakili pemerintah Belanda. Alasan sekutu dan Belanda datang ke Indonesia karena Belanda yang masuk kelompok sekutu ingin kembali menjajah Indonesia dan sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, sekutu bertanggung jawab atas wilayah-wilayah jajahan Jepang termasuk Indonesia. Faktanya rakyat Indonesia telah menyatakan proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kondisi bertolak belakang dengan sudut pandang Belanda dan sekutu. Akibatnya terjadi pertentangan atau konflik antara Indonesia dengan sekutu dan Belanda. Rakyat Indonesia harus berhadapan dengan tiga pihak, yaitu Belanda, tentara Inggris atas nama sekutu, dan NICA yang mewakili Belanda. Kedua, mengapa terjadi perubahan bentuk negara Indonesia? Pada periode 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950, bangsa Indonesia bergabung dalam Negara Federasi Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS dibentuk sebagai wujud kesepakatan antara Indonesia, Belanda, dan BFO pada Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah. KMB yang digelar pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda tersebut berlangsung alot. Hasilnya terbentuklah RIS dan Belanda mengakui kedaulatan kepada Indonesia kepada RIS tanpa syarat apapun. RIS terdiri dari berbagai negara bagian dan itu dibentuk oleh Belanda seperti Indonesia Timur, Sumatera Timur, Madura, Pasundan, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. RIS berdiri tidak berlangsung lama karena banyak gejolak-gejolak yang terjadi dengan menuntut dalam bentuk NKRI. Akhirnya pada 15 Agustus 1950 secara resmi kembali ke NKRI setelah penggabungan pemerintah RIS dan RI di hadapan sidang DPR dan Senat. Ketiga, bagaimana keadaan negara dalam bidang politik dengan diterapkan liberal di Indonesia? Pada 1949 hingga 1959 Indonesia menjalani demokrasi liberal.
Konsep liberalisme yang berkembang saat itu diadopsi demi dijalankannya demokrasi yang bebas di Indonesia. Sayangnya model demokrasi itu tidak berhasil karena sangat beragamnya pandangan dan aspirasi masyarakat Indonesia saat itu. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya. Kekacauan politik terjadi karena parlemen memiliki kekuasaan yang sangat besar, padahal parlemen sendiri terdiri dari berbagai golongan dengan ideologi dan aspirasi yang berbeda. Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan tidak stabil. 4. Jelaskan Belum mah. Pemberontakan terjadi di berbagai daerah, keadaan ekonomi memburuk, demokrasi liberal berakhir pada 1959 ketika Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante lewat dekret Presiden 5 Juli 1959. Dewan Konstituante dibubarkan karena tarik ulur antar golongan dalam menetapkan dasar negara tak juga diselesaikan. Usia kabinet yang pendek menyebabkan program tidak bisa berjalan optimal. yang keempat. Jelaskan peristiwa yang berkaitan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran pertama bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pertempuran Surabaya puncaknya terjadi pada 10 November 1945. Ini merupakan salah satu peristiwa heroik bagi bangsa Indonesia. Pertempuran Surabaya terjadi karena insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Sebagai perwakilan Republik Indonesia, Residen Sudirman, dia berunding dengan Mr. Plukman dan kawan-kawannya meminta bendera Belanda diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Dalam perundingan ini, Plukman menolak untuk menurunkan bendera Belanda. Perundingan berlangsung memanas. Plukman mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam perundingan tersebut. Plukman tewas dicekik oleh Sidik yang kemudian juga tewas ditembak oleh tentara Belanda. Setelah itu pemuda Surabaya memanjat Hotel Yamato dan merobek bendera Belanda yang hanya menyisakan warna merah putih. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut, pada tanggal 27 Oktober 1945 meletuslah pertempuran antara Indonesia melawan tentara Inggris. Yang kelima. Jelaskan tentang Insinyur Soekarno dalam peranan sebagai tokoh nasional Indonesia. Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh bangsa yang sangat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Perjuangannya dimulai sangat awal ketika ia mulai mendirikan Algemene Studi Club, di mana bibit-bibit mengenai kemerdekaan mulai disebarkan. Algemene Studi Club ini adalah cikal bakal dari PNI, yang juga bergerak menyebarkan ideologi kemerdekaan sehingga oleh pihak Belanda dianggap berbahaya. Hasilnya Soekarno berkali-kali diasingkan untuk melumpuhkan gerakannya. Pada masa pendudukan Jepang, Soekarno dan tokoh bangsa lainnya lebih dirangkul meski tidak diberikan kebebasan sepenuhnya.
Bahkan Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia dan membentuk BPU PKI dan PPKI, di mana Soekarno dan tokoh bangsa lainnya aktif merumuskan dan menggagas hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, meski harus dihadapkan dengan ketidaksetujuan dari golongan muda. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.